يا بني آدم إما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Street yang punya channel ya. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, di dalam surat Al-A'raf ayat 35 sampai 36 yang dibacakan oleh Qori tingkat internasional ini, Masya Allah, sangat menyentuh ya, sangat menyejukkan, menenteramkan hati. Bertambahlah keimanan seseorang hamba Allah yang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Subhanallah. Dalam ayat ini, ya, Allah SWT berfirman seperti yang dibacakan tadi, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati pamanit tako wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanun. Kalau kita tarik terjemahannya dari berbagai tafsir, intinya Allah SWT menyerukan kepada anak cucu Adam keseluruhannya yang mengaku bahwa manusia ini pertama kali Adam alaihissalam, Siti Hawa. Maka kata Allah, wahai bani Adam, apabila datang rasulku, nabiku yang diutus kepada kalian dari kaum kalian sendiri dengan menggunakan bahasa kalian sendiri agar mudah dipahami. Mereka menyampaikan ayat-ayatku, firmanku, ajaranku, untuk beriman kepadaku, untuk mengikuti nabi yang diutus untuk kalangan kalian. Nah, kalau kita lihat, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Tuhannya Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abrahamic religion. Ketika orang tuanya ahli membuat patung, bisnisnya patung, jual patung, menyembah patung, Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan kepada bapaknya bahwa apa yang mereka sembah itu tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat berpikir, tidak dapat menolong, dan tidak berdaya, tidak akan menyelamatkan baik dunia maupun akhirat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berusaha untuk menyerukan bapaknya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nabi Musa alaihissalam menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Sebagaimana salah satu ayat ya, pada saat Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, perkenalkanlah kepada kaummu agar tidak menuhankan selain Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih atau yang disebut Yesus Kristus, ya, banyak nama ya yang disebut ya. Wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya di dalam surah Al-Maidah ayat 72 ya. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, mensirikan Allah, haram surga bagi mereka. Nah ini ya,
bukan saya yang mengatakan. Saya hanya menyampaikan. Terlepas mau mengimani atau tidak, itu silakan, ya. Di mana tempatnya kalau diharamkan surga? Wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka. Halo, everybody, ya, rekan-rekan sebangsa, bukan untuk saling menghina, melecehkan, ya, tetapi ini firman Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan umat manusia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Maka di dalam ayat selanjutnya tadi, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadapnya, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini luar biasa. Untuk itu, maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika datang rasul Allah yang diutus, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, melakukan perbaikan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan tidak perlu takut akan murka, akan azab Allah, akan neraka yang akan menanti bagi orang-orang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat semua akan diminta pertanggungjawaban. Iman kita, takwa kita, amal baik kita, amal soleh kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perlakuan kita sesama manusia, bagaimana perlakuan kita dengan terhadap alam semesta. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah paman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya pada hari kiamatlah, kata Allah, kalian akan merasakan nikmatnya balasan bagi orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh. Sakitnya bagi mereka yang tidak beriman, mengingkari, tidak mengerjakan amal soleh, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk agar kita mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapatkan pahala surga. Ya, lengkap di dalam Al-Quran. Jika ragu, jika ingin bertanya atau ingin mengetahui, tiada lain solusi terbaik baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, mau mencari kesalahan, tidak akan diketemukan kesalahan. Karena Al-Quran sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata-kata dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, yakni Al-Qur'an, dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diunggulkan untuk semua agama sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka tiada pilihan. Kalau mau selamat, inad dina indallahil Islam. Bagaimana kalau tidak mau memeluk agama Islam? Allah tidak terima kita. Kita akan menjadi orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.